Sang Sabda telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya, Frater Jimmy, dalam permenungan hari ini. Permenungan kita akan diambil dari Injil Markus bab 8 ayat 14 sampai ayat yang ke-21. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk merenungkan Sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Kemudian ternyata murid-murid Yesus lupa membawa roti, hanya sebuah saja yang ada pada mereka dalam perahu. Lalu Yesus memperingatkan mereka, katanya, "Berjaga-jagalah dan awaslah terhadap ragi orang Farisi dan ragi Herodes." Maka mereka berpikir-pikir dan seorang berkata kepada yang lain, "Itu dikatakannya karena kita tidak mempunyai roti." Dan ketika Yesus mengetahui apa yang mereka perbincangkan, ia berkata, "Mengapa kamu memperbincangkan soal tidak ada roti? Belum jugakah kamu faham dan mengerti? Telah degilkah hatimu? Kamu mempunyai mata, tidakkah kamu melihat? Dan kamu mempunyai telinga, tidakkah kamu mendengar? Tidakkah kamu ingat lagi, pada waktu aku memecah-mecahkan 5 roti untuk 5.000 orang itu, berapa bakul penuh potongan-potongan roti kamu kumpulkan?" Jawab mereka, 12 bakul. "Dan pada waktu 7 roti untuk 4.000 orang, berapa bakul penuh potongan-potongan roti kamu kumpulkan?" Jawab mereka, 7 bakul. Lalu katanya kepada mereka, "Masihkah kamu belum mengerti?" Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, melalui bacaan Injil hari ini diperdengarkan kepada kita sekalian, di mana Yesus memperingati para murid agar berjaga-jaga terhadap ragi orang-orang Farisi dan ragi Herodes. Tentu kita semua tahu apa itu ragi dan juga pasti pernah melihatnya. Kegunaan ragi ialah untuk membuat adonan menjadi mengembang. Tapi sangat disayangkan bahwasanya para murid tidak mengerti, mereka belum menangkap apa yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus. Mereka mengira Tuhan Yesus berkata demikian karena mereka tidak membawa roti. Mendengar reaksi para murid yang demikian, Tuhan Yesus pun mengecam mereka. Setelah sekian banyak karya-karya ajaib, mujizat-mujizat yang Tuhan kerjakan, dan setiap hari mereka hidup mengalami setiap peristiwa bersama Tuhan Yesus, ternyata para murid belum memahami dengan sempurna karya-karya yang telah Tuhan Yesus kerjakan. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, kembali kita berbicara soal kualitas iman. Ternyata hidup menjadi manusia beriman tidaklah mudah. Belajar dari pengalaman para murid yang kita dengarkan ceritanya hari ini. Setiap hari mereka pergi ikut dengan Yesus kemanapun Tuhan Yesus pergi, menyaksikan secara langsung karya-karya nan ajaib yang dikerjakan Tuhan Yesus. Toh pada kenyataannya mereka juga belum mengerti dengan baik. Maka menjadi manusia beriman butuh perjuangan. Beriman senantiasa menuntut kita untuk menghayatinya dengan keseluruhan diri kita. Tidak hanya cukup di bibir saja, melainkan mulai dari pikiran, perkataan, perbuatan. Dan tentu mengatasi kelemahan-kelemahan semacam ini perlu bagi kita untuk semakin meningkatkan penghayatan kehidupan rohani kita, mengendapkan setiap peristiwa yang kita alami, menemukan makna rohani di baliknya. Kira-kira Tuhan hendak berbicara apa? Tentu perintah Tuhan Yesus untuk berjaga-jaga terhadap ragi orang-orang Farisi dan juga ragi Herodes juga ditunjukkan kepada kita sekalian, bahwasanya kita juga diajak untuk senantiasa berjaga-jaga terhadap godaan-godaan duniawi saat ini. Ragi orang Farisi tentu gambaran kemunafikan diri, dan ragi Herodes ialah gambaran nafsu, hasrat untuk
berkuasa, hasrat untuk mengejar yang namanya kekuasaan ini. Dan tentu semuanya ini sangat real ada di sekitar kita, yang kalau kita tidak hati-hati, kita tidak membentengi diri, kita semua bisa jatuh dalam godaan semacam ini. Semoga melalui permenungan ini kita dihantarkan pada refleksi pribadi yang lebih mendalam, dan kehidupan beriman kita semakin menampakkan kualitas yang lebih baik lagi. Selamat beraktivitas, selamat merenungkan. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Untuk Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.